kelas 12 MIPA 5, MIPA 6, dan MIPA 7. Kembali lagi dengan Ibu Diana di mata pelajaran biologi. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anakku sekalian, masih ingatkah kemarin kita sudah belajar apa? Iya, betul sekali, kemarin kita sudah belajar tentang pewarisan sifat pada hukum Mendel. Hasilnya adalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mendel, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas juga kan tentang monohibrid dan dihibrid. Monohibrid ialah apa tuh kemarin? Fenotip F2-nya itu perbandingannya 3:1. Dan F2 fenotip F2 dari dihibrid itu perbandingannya 9:3:3:1. Nah, masih ingat kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih jauh lagi yaitu tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa sih harus ada penyimpangan semu hukum Mendel? Nah, jadi ada perbandingan yang hasil perbandingannya itu menyimpang dari pola pewarisan Mendel ya. Jadi perbandingannya itu menyimpang dari hukum Mendel seperti itu. Nah, kita lanjut lagi materinya. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel itu terjadi karena adanya interaksi alel dan interaksi genetik. Mau tahu materinya seperti apa? Silakan cermati materi dari Ibu Diana berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ibu Diana ya di mata pelajaran biologi kelas 12 MIPA 5, MIPA 6, dan MIPA 7. Oke, baik, kita akan mengulang pembelajaran yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu pola pewarisan sifat dan hukum Mendel atau hereditas ya. Namun kita akan lanjut materi kita pada kali ini di penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, tadi sudah di awal sudah Ibu singgung sedikit apa sih penyimpangan semu hukum Mendel, kenapa harus ada penyimpangan semu hukum Mendel begitu. Nah, jadi penyimpangan semu hukum Mendel itu terjadi karena adanya interaksi alel dan interaksi genetik. Nah, jadi interaksi alel itu ada beberapa anak-anak. Jadi yang pertama itu ada yang namanya intermediate, lalu kemudian ada kodominan, ada alel ganda, dan alel letal. Lalu kemudian yang interaksi genetik itu ada atafisme, kriptomeri, dan epistasis dan hipostasis, gen komplementer, dan juga ada yang namanya polimeri. Nah, langsung saja ke selanjutnya, Ibu akan membahas lebih tentang interaksi genetik pada penyimpangan semu hukum Mendel. Bisa anak-anak membuka LKS ya, karena di LKS sudah ada. Nah, jadi atafisme itu apa sih? Nah, atafisme itu merupakan interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Atafisme ini terjadi pada bentuk jengger ras. Ada 4 macam bentuk jengger atau pial ayam ras, yaitu ada mawar, ada pea, ada walnut, dan single. Lalu kemudian contohnya itu ada persilangan pada jengger ayam, anak-anak. Jika anak-anak tahu bahwa jika ada gen R besar homozigot ataupun heterozigot bertemu dengan gen P kecil, maka dia nanti akan menghasilkan fenotip rose atau mawar atau gerigi. Jika ada genotip R kecil, P besar, maka dia nanti akan menghasilkan fenotip biji atau P. Lalu kemudian ada R besar bertemu dengan P besar, maka akan menghasilkan tipe fenotip walnut atau sumpel. Lalu kemudian yang terakhir R kecil, P kecil nanti akan menghasilkan fenotip single atau bilah atau tunggal. Nah, anak-anak bisa dilihat contohnya jengger ayam yang ada di sebelah gambarnya itu. Nah, jadi ada beberapa tipe-tipe di situ ya, anak-anak. Jadi bisa dicermati dengan seksama. Oke. Di LKS kalian kan tidak ada ya. Nah, silakan dicermati tipe-tipe dari jengger ayam itu sendiri. Ada pial, sumpel, walnut, pial biji, pial bilah, dan pial gerigi. Lalu kemudian kita contoh persilangannya dari atafisme. Persilangan ayam rose, R besar, P kecil dengan ayam P, R kecil, P
P besar, P besar. Penyelesaiannya jika disilangkan dihasilkan keturunan F1-nya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Perlu digarisbawahi anak-anak bahwa interaksi antara gen R besar dengan P besar pada atavisme ini menimbulkan tipe baru yang berbeda dari induknya, yaitu tipe walnut. Nah, lalu kemudian dari tipe yang dihasilkan dari F1 itu disilangkan kembali dengan sesamanya. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jadi antar ayam walnut ya. Nah, lalu kemudian dihasilkan rasio fenotip F2-nya 9331. Jadi rasio fenotipnya ada walnut sempalnya 3, rose atau geriginya 3, P-nya 3, singlenya 1. Jadi rasio fenotip F2-nya itu ada 9, perbandingannya ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Walnut, rose, P, dan single. Atau pilih. Lalu kemudian ada yang polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Polimeri terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga dengan gen ganda. Peristiwa polimeri mirip dengan persilangan dihibrid, dominan tidak penuh atau intermediate. Peristiwa ini terjadi pada warna kulit manusia atau pada persilangan tanaman gandum yang berwarna merah. Langsung saja ke contoh persilangannya. Persilangannya tanaman gandum berbiji merah gelap M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dengan gandum berbiji putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Jadi penyelesaiannya kurang lebih sama seperti hukum Mendel ya. Jadi dihasilkan F1, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 yang berfenotip merah sedang. Persilangan antar gandum merah sedang itu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, bisa dilihat di tabel persilangannya ya, dihasilkan beberapa fenotip dan berbagai genotipnya. Lalu kemudian yang ketiga itu ada yang namanya kriptomeri. Nah, di sini kita akan belajar lebih tentang warna bunga-bunga seperti itu. Kriptomeri ya. Kriptomeri itu peristiwa di mana karakter gen dominan akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi atau kriptos. Peristiwa ini terjadi pada persilangan antara bunga Linaria marocana merah dengan putih dihasilkan F1 atau keturunan 1 seluruhnya berwarna ungu. Gen A besar adalah gen pengontrol antosian ya, berpotensi memunculkan warna ungu dan merah. Bila dalam kondisi plasma yang basah atau B besar genotipnya, sehingga terjadi interaksi A besar, B besar akan muncul warna ungu. Lalu kemudian akan tetapi bila gen A besar dalam kondisi asam, B kecil akan memunculkan warna merah. Bunga Linaria marocana tanpa gen A besar akan memunculkan bunga berwarna putih. Bisa digarisbawahi atau bisa dicermati fenotip dan genotip yang sudah saya tuliskan di bawah itu ada A besar dan B kecil. Jadi apabila bunga Linaria marocana tidak memiliki gen antosian yaitu A besar, baik lingkungan sitoplasmanya asam ataupun basah, maka akan memunculkan bunga warna putih. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila bunga marocana memiliki gen antosian berada di kondisi lingkungan yang basah, maka akan menghasilkan warna ungu. Begitu ya. Lalu kemudian persilangan bunga lina marocana warna merah A besar, B kecil dengan warna putih A kecil, B besar. Jadi dihasilkan F1-nya itu adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil yang interaksi gen A besar dengan B besar menimbulkan warna ungu. Persilangan antar Linaria marocana warna ungu itu disilangkan kembali dengan sesamanya, begitu. Sehingga didapatkan rasio fenotip F2 dari persilangan antar bunga ungu itu sendiri, yaitu ada perbandingannya sebanyak 9 banding 3 banding 4, yaitu berfenotip ungu 9, merah 3, dan putih sebanyak 4. Lalu kemudian untuk yang keempat itu ada epistasis dan hipostasis. Nah, epistasis dan hipostasis tentunya tidak asing lagi ya untuk anak-anak sekalian, jadi sudah dipelajari sebelumnya. Di hukum Mendel juga sudah disinggung ya bahwa epistasis dan hipostasis itu merupakan interaksi beberapa gen di mana terdapat gen yang bersifat menutupi. Jadi epistasis itu yang menutupi dan gen yang bersifat tertutupi. Jadi gen yang tertutupi itu namanya
hipostasis ya. Epistasis hipostasis pertama kali ditemukan oleh Nelson dan N. Ehle. Interaksi gen ini bisa bermacam-macam ya anak-anak. Jadi ada yang epistasis dominan, epistasis resesif, dan epistasis dominan rangkap. Namun di sini Ibu akan menjelaskan lebih mengenai contohnya yang epistasis dominan saja. Untuk epistasis dominan, tentu anak-anakku sekalian sudah tahu nih buah apa yang ada di sini ya. Di sini ada labu ya. Labu, labunya ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Jadi sifat epistasis dominan merupakan interaksi gen yang dominan yang mengalahkan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Peristiwa epistasis dominan terjadi pada tanaman labu warna putih, kuning, dan hijau, di mana gen P besar mengkode warna putih, K besar mengkode warna kuning, sedangkan tanpa P besar dan K besar akan memunculkan warna hijau. Pada persilangan ini, P besar epistasis terhadap K besar. Lalu kemudian ada persilangan labu putih. Nah, persilangan labu putih itu dengan labu kuning yang F1-nya itu P besar P kecil, K besar K kecil. Nah, lalu kemudian disinilah ada rasio fenotip F2-nya itu bandingnya itu 12:3:1, yaitu putih 12, kuning 3, dan hijau 1. Lalu yang terakhir adalah gen komplementer. Gen komplementer ini, gen-gen komplementer merupakan interaksi gen yang saling melengkapi. Jika satu gen tidak muncul, maka ekspresi sifat gen komplementnya juga tidak muncul atau tidak sempurna. Gen-gen komplementer pertama kali ditemukan oleh W. Bateson dan R.C. Punnett pada bunga Latilus odoratus. Pada bunga tersebut terdapat dua gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan warna bunga. Gen pengontrol munculnya warna bunga pada Lathyrus odoratus, gen C besar membentuk pigmen warna, gen C kecil tidak membentuk pigmen warna, gen P besar membentuk enzim pengaktif, dan gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Berdasarkan karakter gen-gen tersebut, maka warna bunga ungu hanya akan muncul jika kedua gen penghasil pigmen dan penghasil enzim itu akan bertemu. Jika gen C besar dan P besar tidak bertemu, maka warna bunga yang muncul adalah putih. Nah, genotip dan fenotipnya bisa dicermati. Untuk C besar, P besar itu akan berfenotip ungu, C besar, P kecil putih ya. C kecil, P besar berfenotip putih, lalu C kecil, P kecil berfenotip putih. Nah, untuk contohnya persilangan bunga Lathyrus odoratus putih, C besar, P kecil dengan putih, C kecil, P besar. Ya, dihasilkan keturunan C besar, P kecil yang berwarna ungu. Persilangannya ya bunga berwarna ungu itu disilangkan kembali dengan sesamanya sehingga didapatkan rasio fenotip F2-nya 9:7 yang berfenotip ungu dan putih. Ungunya 9, putihnya 7, begitu. Oke, sekian dari Ibu Diana. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan presensi dengan presensi bertagihan. Lalu kemudian jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpulkan untuk minggu berikutnya. Lalu kemudian terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Semangat belajar anak-anakku yang rajin dan pintar dan semoga dipermudah untuk segala aktivitasnya dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang, salam belajar, salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.